Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabdanya yang diambil dari Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai 14. Tapi di sini saya akan baca ayat 1 saja dan Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya di sini hanya akan membaca ayat 38 saja. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan ini kami boleh merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus-Mu kami memohon. Amin. Sahabat, Bilangan 24 ayat 1 berbunyi begini. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Dan Kitab Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya. Sahabat Kristus, berapa banyak di antara kita yang mengalami berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Hari ini kita diajak untuk menjalani terus apa yang menjadi panggilan Allah di dalam hidup kita. Walaupun itu semua bisa tidak menyenangkan ya, kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala melampaui apa yang dapat kita rencanakan. Dan tugas kita adalah selalu bersandar dan menyerahkan segala sesuatu untuk tetap setia dan melakukan terus panggilannya. Sahabat, seperti bacaan kita hari ini, bahwa jika Allah berkehendak memberkati Israel, maka itulah yang terjadi. Berkat Tuhan dapat datang dari mana saja, dari seorang nabi sesat seperti Bileam pun itu bisa terjadi. Ia, Bileam, yang awalnya ingin mengutuk Israel, namun atas kehendak Allah malahan memberkati Israel. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak dan kuasa Dia, Allah kita, yang dalam tanda petik dapat memaksa seseorang, bahkan penentang Allah sekalipun, untuk melakukan kita membuat kehendaknya seperti apa yang Ia kehendaki. Kisah bagaimana Allah memakai Bileam untuk memberkati Israel membuat kita mempercayakan penuh diri kita. Bahkan ketika berhadapan dengan situasi-situasi atau orang-orang yang buruk di sekitar kita, kuasa Allah yang tidak kelihatan terus melindungi, menuntun, memberkati setiap orang yang beriman kepada Allah. Hidup tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran yang ada, malahan di sepanjang kehidupan bagi umat yang bersandar kepada Allah dan beriman kepada Allah saja, mereka melihat segala perlindungan, berkat mengalir dalam hidupnya. Ini bukan soal jumlah berkat atau bentuk berkatnya ya, dan kekuatannya seperti apa, seperti yang ada di dalam benak atau hitungan-hitungan kita seperti kita yang terbatas ini sebenarnya, yang akan dilimpahkan kepada kita. Melainkan ini soal iman kita yang selalu menyerahkan diri kepada Allah, yang kita percayai, kita imani, Dialah Sang Penguasa yang dapat mengatur dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan bagaimana kita selalu hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Karena Dialah yang punya kuasa untuk membelokkan dan menentukan segalanya. Sahabat Kristus, bayangkanlah
Jika kita bergantung pada kehendak dan hitung-hitungan manusiawi semata, bagaimana mungkin Maria yang belum bersuami itu dapat mengandung bayi Yesus? Semua dapat terjadi hanya karena kuasa dan kehendak Allah saja. Sebagai manusia, Maria dalam kebingungannya, dalam kekhawatirannya, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Baiklah, semuanya terjadi kepadaku seperti yang kau katakan." Maria itu adalah contoh manusia biasa yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan Allah yang berkuasa penuh atas hidupnya. Karena ketaatan Maria itulah kita memiliki seorang juru selamat yang memberi kepada kita kekuatan di hidup ini dan sukacita pengharapan yang real dan akan Allah yang begitu mengasihi dunia ini, termasuk kita di dalamnya. Sahabat, hari ini kita disadarkan lagi bahwa segala kehendak dan kuasa Allah tidak dapat dibengkokkan oleh siapapun juga. Jika kita menghayati hal ini dalam hidup kita, peristiwa masa lampau yang menyedihkan, mengecewakan akan hanya menjadi kenangan yang dapat kita pelajari jika itu perlu. Ataukah kita terima saja ataukah kita tinggalkan saja jika itu lebih baik. Kemampuan dan kemauan untuk menerima atau mempelajarinya dan melepaskan semua yang lampau itu, yang menyusahkan itu, didasari dari iman kita kepada Allah yang memahami kita. Dan semua itu tidak lepas dari keyakinan akan pemeliharaan Allah atas dunia ini dan juga pemeliharaan Allah kepada kita, umat yang dikasihinya. Sahabat, kini kita sebagai umat Allah akan terus bergiat menjalankan panggilan Allah di dunia ini. Jika tahu ada yang salah, yang kita lakukan tak sesuai dengan kehendak Dia, segeralah berbelok atau berbalik untuk memenuhi kehendaknya. Apakah kita seperti Bileam yang dipanggil untuk memberkati sehingga harus berbelok? Ataukah kita seperti Maria yang teguh lurus, berjalan teguh untuk melahirkan penyelamat dunia ini? Kita kini dan seterusnya akan melihat panggilan Allah dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sahabat, Ia adalah Sang Penguasa semesta yang mau memberikan berkat-Nya pada dunia ini, dunia milik-Nya. Jadi sahabat mau berbelok, berbalik, atau tetap teguh? Kita sedang dalam semua keadaan itu. Kita percaya kita sedang melakukan kehendak Allah. Itulah panggilan Allah kepada kita, umat yang dikasihinya. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami mohon Engkau terus memberikan hikmat dan bimbingan-Mu, supaya dalam semua pilihan kami, apakah kami harus berbelok, berbalik, atau tetap teguh lurus berjalan, itu semua kami lakukan untuk melakukan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetap setia dan taat kepadamu. Mohon kekuatan-Mu untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.